Ratih menatap dirinya di cermin besar yang dipasang di sudut kamar pengantin. Kebaya putih dengan bordir emas yang ia kenakan membuatnya terlihat anggun. Rambutnya yang hitam lebat disanggul rapi, dihiasi melati yang harum semerbak. Namun, di balik senyum bahagia yang ia perlihatkan, ada perasaan aneh yang menghantui pikirannya. Matanya memperhatikan refleksi di cermin dengan saksama. Namun, sesuatu terasa janggal. Di belakangnya, bayangan samar seorang wanita dengan kebaya hijau terlihat mengintip dari ujung kamar. Wanita itu berdiri diam, seolah memerhatikannya. "Ratih, ayo cepat. Para tamu sudah menunggu." Suara ibunya memecah lamunannya. Ratih langsung menoleh ke arah pintu. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan wanita itu sudah lenyap. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh yang tiba-tiba muncul. Acara pernikahan berlangsung dengan hikmat. Kembang api menghiasi langit malam saat Ratih dan Ardi, suaminya, berjalan bersama menuju pelaminan. Wajah mereka berseri-seri, senyum tak pernah lepas dari bibir keduanya. Namun, semakin malam, perasaan aneh itu semakin kuat. Saat pesta usai dan para tamu mulai meninggalkan tempat, Ratih merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mengira itu hanya kelelahan. Malam itu, kamar pengantin mereka dihiasi dengan bunga melati dan dupa yang masih mengepul. Harum dupa bercampur aroma laut yang entah dari mana asalnya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Ardi, menyadari istrinya tampak diam sejak tadi. "Iya, aku cuma capek," jawab Ratih dengan senyum tipis. Ketika Ardi tertidur, Ratih mencoba memejamkan matanya. Namun, tidur tidak datang dengan mudah. Beberapa jam kemudian, ia terbangun dengan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian kebaya hijau berdiri di tepi pantai. Wanita itu memanggil namanya dengan suara lembut namun dingin. "Ratih." Suara itu seperti bisikan angin, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Wanita itu melambaikan tangan, seolah mengundangnya untuk mendekat. Ratih terbangun dalam kegelapan kamar. Jendela terbuka lebar, dan angin dingin masuk membawa aroma asin laut yang begitu kuat. Ia menoleh ke samping, melihat Ardi yang masih terlelap. "Ini cuma mimpi," bisiknya pada diri sendiri. Namun, mimpi itu bukanlah yang terakhir. Malam demi malam, wanita berkebaya hijau itu terus muncul dalam mimpinya. Setiap kali, ia merasa wanita itu semakin dekat, memanggilnya dengan nada yang penuh kasih namun memaksa. Keesokan paginya, Ardi menemukan Ratih berdiri di halaman rumah dengan mata kosong, menghadap ke arah jalan menuju pantai. "Sayang, kamu ngapain di sini? Ini masih pagi sekali," tanya Ardi sambil mengguncang bahunya. Ratih tersentak. Aku nggak tahu. Aku cuma merasa seperti dipanggil." Ardi mengernyitkan dahi. "Dipanggil siapa?" Ratih tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu jawaban pastinya. Hari-hari berlalu, dan perilaku Ratih semakin aneh. Ia sering ditemukan berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, dan telapak kakinya seringkali dipenuhi pasir halus. Ardi yang khawatir mulai mencari bantuan. Ia berbicara dengan Ibu Ratih, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Ibu, Ratih kelihatan seperti orang yang terus diganggu. Dia sering tidur berjalan, dan setiap pagi, aku menemukan pasir di kakinya. Apa ini ada hubungannya dengan sesuatu dari masa lalunya?" Mendengar itu, wajah Ibu Ratih berubah pucat. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. "Ardi, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tapi ini bukan hal yang mudah untuk diceritakan." Ardi menunggu dengan sabar.
Dulu, nenek buyut Ratih pernah membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Perjanjian itu untuk menyelamatkan keluarga kami dari bencana besar. Namun, janji itu tidak pernah dilunasi. Nyi Roro Kidul meminta seorang keturunan keluarga kami untuk menjadi pengantinnya sebagai bayarannya. Ardi terkejut mendengar cerita itu. Jadi, kamu bilang semua ini karena perjanjian keluarga Ratih? Ibu Ratih mengangguk. Aku tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Tapi sekarang, sepertinya Nyi Roro Kidul datang untuk menagih janji itu. Ketika Ardi menceritakan hal ini kepada Ratih, ia menolak untuk mempercayainya. Itu cuma cerita lama. Tidak mungkin sesuatu seperti itu bisa terjadi, bantah Ratih, meskipun di dalam hatinya, ia mulai merasakan kebenaran dari kata-kata ibunya. Namun, malam itu, mimpinya kembali. Kali ini, wanita berkebaya hijau itu tidak hanya memanggilnya, tetapi juga menyentuh tangannya, membisikkan sesuatu yang membuat Ratih terbangun dengan jeritan. Ratih, apa yang terjadi? Ardi langsung memeluk istrinya yang gemetar. Ratih tidak bisa berkata-kata. Dalam mimpinya, wanita itu berkata, "Waktumu sudah dekat. Kau adalah milikku." Semakin lama, pengaruh wanita itu semakin kuat. Suara debur ombak terdengar, bahkan saat Ratih berada jauh dari pantai. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan bayangan wanita itu mulai muncul meskipun Ratih sedang terjaga. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk membawa Ratih menemui seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan menangani hal-hal gaib, Ki Sastro. Ki Sastro mendengarkan cerita mereka dengan seksama, wajahnya penuh dengan keprihatinan. Setelah mendengar semuanya, ia menghela napas panjang. Janji seperti ini tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, kita bisa mencoba menunda waktunya. Kalian harus membawa sesajen ke pantai dan melakukan ritual pemotongan ayam hitam. Itu mungkin bisa menenangkan roh yang menuntut janji ini. Malam itu, Ardi dan Ratih pergi ke pantai dengan sesajen yang telah disiapkan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara ombak terdengar seperti bisikan-bisikan yang mencekam. Ketika ayam hitam dipotong dan darahnya mengalir ke pasir pantai, ombak tiba-tiba menggulung dengan keras, seolah-olah menelan sesajen itu. "Ini hanya sementara," kata Ki Sastro. "Tapi kalian harus bersiap. Jika janji itu tidak bisa dipenuhi, dia akan terus datang." Ratih merasa seolah dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Dan malam itu, ia bermimpi lagi. Wanita berkebaya hijau itu berdiri di tepi pantai, menatapnya dengan senyum dingin. "Ratih, waktumu sudah tiba." Malam itu, Ratih tidak bisa lagi melawan. Tubuhnya terasa lelah, pikirannya kacau, dan mimpi-mimpi mengerikan terus membayanginya. Dalam bayang-bayang tidurnya, wanita berkebaya hijau itu tampak semakin jelas, memanggil dengan suara yang seolah menembus jiwanya. "Ratih, saatnya kembali, tempatmu bukan di sini." Ratih terbangun dengan tubuh menggigil. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Kakinya basah, ada pasir yang menempel di telapaknya, dan aroma laut memenuhi kamar. Ia menoleh ke samping, namun Ardi tidak ada di sana. Ketika ia keluar dari kamar, ia menemukan Ardi duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. "Kamu kenapa? Kenapa enggak tidur?" tanya Ratih, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Ardi memandangnya dengan tatapan penuh keputusasaan. "Aku enggak tahu harus gimana lagi, Ratih. Semakin kita mencoba melawan, semakin kuat gangguannya." Ratih mencoba menenangkan suaminya, meskipun dalam hatinya ia tahu apa yang dikatakan Ardi benar. Wanita itu, sosok berkebaya hijau itu, semakin mendekati dirinya, baik di mimpi maupun kenyataan.
Saat pagi menjelang, Ki Sastro datang lagi ke rumah mereka. Ia membawa kabar buruk. Semalam, aku mencoba bermeditasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Dan jawabannya sudah jelas. Dia menginginkan Ratih. Tidak ada cara lain untuk menghentikannya kecuali menyerahkan Ratih kepadanya. Apa maksudnya menyerahkan Ratih? Ardi berdiri dengan nada marah. Itu bukan pilihan. Ki Sastro menggeleng pelan, menundukkan kepala. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi perjanjian keluarganya sudah terlalu dalam. Janji itu seperti kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Jika kita terus mencoba melawan, taruhannya bukan hanya Ratih, tapi seluruh keluargamu juga bisa terkena bencana. Ratih terdiam. Kata-kata Ki Sastro seperti mengguncang dinding pertahanan terakhir dalam dirinya. Ia tahu, sejak awal, bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, mendengar bahwa dirinya harus diserahkan kepada wanita itu adalah hal yang tak bisa ia terima. Apa tidak ada cara lain? Tanya Ratih dengan suara yang hampir berbisik. Ada, jawab Ki Sastro setelah beberapa saat. Tapi risikonya besar. Kita bisa mencoba memutus perjanjian itu melalui ritual khusus. Namun, jika gagal, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Wanita itu bisa mengambil nyawa bukan hanya milikmu, tapi juga orang-orang yang kau cintai. Ratih menatap Ardi. Ia melihat kecemasan di mata suaminya, namun juga ada cinta yang begitu besar. Kita harus coba, kata Ratih akhirnya. Aku nggak bisa pasrah begitu saja. Malam ritual. Ritual itu dilakukan di pantai, di bawah bulan purnama. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma laut yang lebih menusuk dari biasanya. Ratih berdiri di tengah lingkaran yang dibuat dari garis pasir dan bunga melati. Di sekelilingnya, Ki Sastro menyalakan dupa dan membaca mantra dengan suara pelan tapi tegas. Ardi berdiri di luar lingkaran, memegang keris kecil yang diberikan oleh Ki Sastro. Kalau sesuatu terjadi, gunakan ini untuk melindungi Ratih, pesan Ki Sastro. Langit tiba-tiba gelap, meskipun sebelumnya bulan bersinar terang. Ombak mulai bergulung dengan suara yang menggema, seolah-olah lautan itu hidup. Dia datang, kata Ki Sastro sambil mempercepat bacaannya. Ratih merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di depan matanya, sosok wanita berkebaya hijau muncul, melayang di atas pasir. Wajahnya cantik, namun matanya memancarkan aura yang dingin dan mengintimidasi. Ratih, suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang memekakan telinga. Kau adalah milikku. Takdir ini sudah ditentukan sejak lama. Jangan lawan aku. Ratih mencoba menahan ketakutan yang merayap di tubuhnya. Aku bukan milikmu, teriaknya. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, tubuh Ratih terasa ringan, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya mendekat ke arah wanita itu. Ardi berteriak, lepaskan dia, dan berlari masuk ke lingkaran, meskipun Ki Sastro sudah memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Wanita berkebaya hijau itu menoleh ke arah Ardi. Manusia bodoh, kau tidak bisa melawan kekuatan lautan. Namun, Ardi tidak menyerah. Ia menghunus keris kecil itu dan mengarahkan ujungnya ke arah wanita tersebut. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari keris itu, membuat wanita berkebaya hijau berteriak marah. Beraninya kau menentangku, teriaknya. Namun, di tengah kekacauan itu, Ratih tiba-tiba mendapatkan keberanian. Ia menatap wanita itu dengan mata penuh tekad. Aku bukan milikmu. Aku punya hidupku sendiri. Dengan sisa kekuatannya, Ratih meraih keris dari tangan Ardi dan menusukkannya ke pasir lingkaran. Seketika itu juga, lingkaran pasir tersebut bersinar terang, dan wanita berkebaya hijau berteriak kesakitan.
Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Namun, sebelum ia menghilang sepenuhnya, ia menatap Ratih dengan senyum licik. Kau mungkin menang kali ini, tapi jangan lupa laut selalu menunggu. Ketika semuanya reda, Ratih jatuh terduduk di pasir. Ardi segera memeluknya, menenangkan istrinya yang gemetar. Ki Sastro mendekat, menghela napas panjang. Kalian berhasil, katanya. Tapi ingat, perjanjian itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Kalian harus berhati-hati. Setelah malam itu, Ratih dan Ardi memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka di dekat pantai. Mereka pindah ke kota, jauh dari lautan yang menyimpan begitu banyak kenangan buruk. Namun, meskipun mereka sudah jauh dari pantai, Ratih masih sering terbangun di malam hari, mendengar suara ombak dari kejauhan. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang memanggil namanya. Namun, ia selalu ingat kata-kata Ki Sastro, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Selama kau percaya pada dirimu sendiri, kau bisa melawan apapun. Dengan tekad itu, Ratih mencoba menjalani hidupnya kembali. Meskipun bayangan Laut Selatan tetap menjadi pengingat akan masa lalunya yang kelam.